Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Noviani, NIM 19 01 03 024. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kubus dan balok. Yang pertama, kubus. Kubus adalah bangun ruang berdimensi 3 yang semua rusuknya itu sama panjang. Dari gambar ini menunjukkan sebuah bangun ruang beraturan yang semua sisinya berbentuk persegi dan semua rusuknya itu sama panjang. Bangun ruang seperti ini dinamakan dengan kubus. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang sisi, yang kedua itu rusuk, yang ketiga titik sudut, yang keempat bidang diagonal, diagonal ruang, dan diagonal bidang, jaring-jaring, luas, dan volume. Yang pertama, sisi. Sisi adalah suatu bidang persegi atau permukaan kubus yang membatasi bangun ruang kubus. Kubus mempunyai 6 sisi yang bentuk dan ukurannya sama. Sisi kubus dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu sisi datar yang terdiri atas sisi alas dan sisi atap atau tutup. Yang kedua, sisi tegak yang terdiri atas sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, di sini ada gambar kubus. Yang bagian A, B, C, D itu disebut dengan sisi alas, dan bagian E, F, G, H disebut sisi atap, A, D, H, E disebut sisi kiri, dan B, C, G, F disebut sisi kanan, B, C, G, H sisi belakang, dan yang terakhir A, B, F, E disebut sisi depan. Rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah kubus. Rusuk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu A. Rusuk datar adalah rusuk yang terdiri dari rusuk alas dan rusuk atap. Yang B. Rusuk tegak adalah rusuk yang diperoleh dari pertemuan sisi depan dengan sisi kiri atau kanan, dan sisi belakang dengan sisi kiri atau kanan. Kubus mempunyai 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak. Di sini ada gambar sebuah kubus di mana 12 rusuk kubus, yaitu AB, BC, DC, AD, AE, EF, BF, FG, CG, GH, DH, EH. Lanjut, titik sudut. Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk kubus yang berdekatan, dan kubus mempunyai 8 titik sudut. Di sini pada gambar kubus tersebut bahwa kita bisa melihat bahwa kubus itu mempunyai 8 titik sudut, yaitu
A, B, C, D, E, F, G, dan H. Lanjut kita ke diagonal bidang. Diagonal bidang adalah diagonal yang terdapat pada sisi kubus. Kubus juga mempunyai 12 diagonal bidang. Pada gambar kubus tersebut, bahwa di sini kita bisa mengetahui bahwa kubus itu mempunyai 12 diagonal bidang. Yang pertama, gambar yang pertama yaitu AF, terus BE, CH, dan DG. Gambar yang kedua yaitu AH, DE, BG, dan CF. Gambar kubus yang terakhir yaitu AC, BD, EG, dan FH. Selanjutnya diagonal ruang. Diagonal ruang kubus adalah ruas garis yang menghubungkan dua titik sudut berhadapan dalam kubus. Diagonal ruang kubus saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi dua diagonal ruang sama panjang. Nah, di sini kita bisa melihat gambar kubus tersebut. Yang pertama itu garis ke AG, dan yang kedua garis ke BH, yang ketiga garis ke CE, yang terakhir itu garis ke DF. Jadi kubus tersebut memiliki 4 diagonal ruang. Lanjut ke bidang diagonal. Bidang diagonal kubus adalah bidang yang melalui dua buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal kubus membagi kubus menjadi dua bagian yang sama besar. Nah, di sini kita bisa melihat pada gambar di samping. Yang pertama itu bidang ABGH, terus yang kedua bidang CDEF, yang ketiga bidang pada BCEH, yang keempat pada bidang BDFH, yang kelima bidang ACEG, yang terakhir bidang pada ADFG. Jadi keenam bidang sisi tersebut dinamakan bidang diagonal. Karena kubus itu mempunyai 6 bidang diagonal. Selanjutnya jaring-jaring kubus. Jaring-jaring kubus merupakan rangkaian sisi-sisi kubus yang jika dibentangkan akan terbentuk sebuah bidang datar. Nah, di sini dilihat pada gambar seperti ini. Nah, di samping juga ada gambar sebuah kubus. Selanjutnya itu luas kubus. Untuk menghitung luas permukaan kubus sama dengan menghitung luas jaring-jaring kubus. Permukaan kubus terdiri dari 6 buah persegi dengan ukuran yang sama. Yang pertama, luas persegi sama dengan sisi kali sisi. Yang kedua, luas kubus sama dengan luas jaring-jaring kubus sama dengan 6 kali luas persegi. Jadi rumus mencari luas kubus sama dengan 6 kali
sisi kali sisi. Volume kubus. Jika panjang rusuk dari kubus adalah S, maka volumenya dapat dirumuskan Pi sama dengan S kali S, sisi kali sisi kali sisi sama dengan sisi pangkat 3. Nah, di sini kita bisa melihat gambar pada di bawah tersebut. Selanjutnya yang kedua itu balok. Balok adalah bangun ruang 3 dimensi di mana sisi yang berhadapan memiliki bentuk dan ukuran yang sama panjang. Sifat-sifat balok hampir sama dengan sifat-sifat yang dimiliki kubus. Yang membedakannya ialah panjang rusuknya. Semua rusuk kubus memiliki panjang yang sama, sementara panjang rusuk balok tidak semuanya sama. Bisa kita lihat pada gambar di bawah ini. Nah, bagian-bagian balok itu yang pertama sisi, yang kedua rusuk, yang ketiga titik sudut, terus bidang diagonal, diagonal ruang, diagonal bidang, jaring-jaring, luas, volume. Yang pertama itu sisi. Sisi adalah suatu bidang yang membatasi bangun ruang balok. Balok terdiri dari 3 pasang persegi panjang. Masing-masing pasang sisi yang sejajar memiliki bentuk dan ukuran yang sama. Sisi balok dapat dikelompokkan dalam 2 bagian, yaitu yang A, sisi datar yang terdiri atas sisi alas dan sisi atap. Yang B, sisi tegak yang terdiri atas sisi depan, belakang, kiri, dan kanan. Nah, inilah bentuk balok. Yang pertama itu ABCD itu disebut sisi alas, dan yang kedua itu EFGH disebut sisi atap, yang ketiga ADEH disebut sisi kiri, yang keempat BCFG disebut sisi kanan, yang kelima DCGH disebut sisi belakang, yang terakhir ABEF disebut sisi depan. Selanjutnya yaitu rusuk. Rusuk adalah ruas garis yang merupakan perpotongan 2 bidang sisi pada sebuah balok. Rusuk dikelompokkan menjadi 2 bagian, yaitu yang pertama rusuk datar. Rusuk yang terdiri dari rusuk alas dan rusuk atap. Yang kedua, rusuk tegak. Rusuk yang diperoleh dari pertemuan sisi depan dengan sisi kiri atau kanan dan sisi belakang dengan sisi kiri atau kanan. Balok mempunyai 12 rusuk, yaitu 8 rusuk datar dan 4 rusuk tegak dan 4 rusuk yang sejajar sama panjang. Jadi balok mempunyai 3 pasang rusuk yang sejajar dan semua panjang, yaitu AB, DC, EF, GH. Terus AD, BC, FG, EH, dan AE, BF, DH, CG. Nah, di bawah ini bisa kita lihat gambarnya seperti ini. Jadi, jumlah rusuk balok adalah 12. Selanjutnya, titik sudut.
Titik sudut merupakan pertemuan dari 3 rusuk yang berdekatan. Balok juga mempunyai 8 titik sudut. Jadi titik sudut kubus 8 yaitu A, B, C, D, E, F, G, H. Nah, inilah bentuk gambar balok. Selanjutnya, diagonal bidang. Diagonal bidang balok adalah diagonal yang terdapat pada sisi balok. Balok mempunyai 12 diagonal bidang. Jadi, balok memiliki 12 diagonal bidang yaitu AB, BD, EG, F, H, CH, DG, AF, BE, AH, ED, FC, dan BD. Selanjutnya, inilah bentuk gambar dari diagonal bidang disebut balok. Selanjutnya yaitu diagonal ruang. Diagonal ruang balok adalah ruas garis yang menghubungkan 2 titik sudut berhadapan dalam balok. Diagonal ruang balok saling berpotongan di tengah-tengah dan membagi 2 diagonal ruang sama panjang. Nah, inilah bentuknya. Ruas garis AG, BH, CE, dan DF disebut diagonal ruang balok. Jadi, balok itu mempunyai 4 diagonal ruang. Selanjutnya, bidang diagonal. Bidang diagonal balok adalah bidang yang mempunyai 2 buah rusuk yang berhadapan. Bidang diagonal balok membagi balok menjadi 2 bagian yang sama besar. Perhatikan gambar di bawah tersebut. Inilah gambar sebuah balok. Dari gambar di samping tersebut bahwa bidang bawah di sini disebut bidang A, B, G, H, dan bidang C, D, E, F, bidang B, C, E, H, bidang pada B, D, F, H, dan bidang pada A, C, E, G, yang terakhir bidang A, D, F, G. Jadi pada bidang ke-6 tersebut disebut balok karena mempunyai 6 bidang diagonal. Selanjutnya itu ruas balok. Penjelasan tentang luas permukaan balok yang ditemukan dari bentuk jaring-jaring balok itu dilihat pada gambar di bawah tersebut, bahwa luas balok sama dengan 2 kali luas kutub ditambah 2 kali 2 sisi samping ditambah 2 kali sisi depan sama dengan 2 kali P kali L ditambah 2 kali L kali T dan ditambah 2 kali P kali T. Jadi 2 kali PL ditambah LT ditambah. Selanjutnya yang terakhir yaitu volume balok. Rumus volume balok sama dengan P kali L kali T, bahwa P itu sama dengan panjang dan L itu lebar dan T itu disebut dengan tinggi. Mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dari materi tersebut. Jika ada yang salah mohon, atau ada yang kurang mohon maafkan. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.